Ya si Hotang, apa kabarnya hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat dan baik ya. Nah adik-adik, sekarang kita mempelajari bangun datar yaitu khusus tentang lingkaran. Nah lingkaran ini memiliki banyak unsur-unsur yang kita pelajari sebelum kita nanti masuk untuk menghitung bagian-bagian dari lingkaran. Unsur-unsur dari lingkaran itu ada 6, yaitu 1. Tali busur, apotema lingkaran, busur lingkaran, tembereng, jari-jari atau yang biasa disebut dengan radius, kemudian juri. Nah, bagian-bagian dari unsur lingkaran ini masing-masing memiliki ciri-ciri. Kita mulai yang pertama yaitu adalah tali busur. Nah, tali busur itu adalah sebuah garis yang diambil dari titik sembarang sehingga menarik garis dari antara tepi dari sebuah lingkaran. Kita ambil contoh yang pertama untuk tali busur. Nah, di dalam sebuah lingkaran ini ada sebuah titik tengah yang dinamakan dengan titik pusat. Biasanya diberi dengan titik O namanya, ya. Nah, tali busur di sini kita anggap di sini ada dua titik A dan B. Nah, tali busur yang dimaksud itu adalah garis yang ditarik dari titik sembarang dari A dan B. Maka jika ditulis di sini tali busur adalah A, B, ditarik garis di atas. Itu maksudnya adalah tali busur. Kemudian ada tali busur yang diambil titik sembarangnya boleh di mana saja. Kita misalkan C dan D. Maka ini disebut tali busur C dan D. Nah, kita buat seperti ini ya, karena masih dalam satu lingkaran. Kemudian jika tali busur itu melewati titik pusat atau titik 0 atau titik O seperti ini adalah tali busur yang terpanjang. Kita misalkan E dan F. Nah, di sini E dan F. Nah, jika melewati titik pusat atau titik O, maka itu adalah tali busur terpanjang yang disebut dengan diameter. Nah, jadi di sini ya. Nah, diameter. Diameter itu adalah garis tengah dari sebuah lingkaran yang membelah dua bagian sama. Oke. Nah, jadi itu dia tali busur tadi diambil dari titik sembarang kemudian ditarik sebuah garis. Kemudian yang kedua, apotema lingkaran. Apotema lingkaran adalah garis tegak yang diambil dari tali busur yang kita buat tadi. Kita ambil contoh seperti ini. Ini tadi titik A, ini titik B. Diambil sebuah garis seperti tali busur yang tadi, maka titik O atau titik 0 ke. Nah, ini kita ambil dulu ya garis putus-putus sebagai acuannya. Nah, yang mana disebut apotema lingkaran? Apotema lingkaran itu adalah garis lurus yang ditarik dari titik O atau titik pusat ke pertengahan dari tali busur yang kita buat tadi. Jadi ini adalah apotema. Apotema lingkaran ya. Jadi kalau apotema itu tidak sampai ke tepi dari lingkaran tersebut. Nah, yang ketiga adalah busur lingkaran. Busur lingkaran itu adalah lengkung atau garis lengkung yang ada pada sebuah lingkaran yang dibatasi oleh tali busur yang kita buat tadi. Contohnya, kita buat sebuah tali busur dari dua titik sembarang, yaitu titik A dan titik B. Nah, jadi titik A dan titik B ini kita tarik tali busurnya. Jadi seperti ini, seperti penjelasan yang di awal. Yang mana dikatakan busur lingkaran? Busur lingkaran
karena dia sudah dibagi dua atau dibelah dua oleh tali busur, maka ada dua garis lengkungnya atau busur lingkarannya. Jadi busur lingkarannya itu ada dua, yang lebih kecil disebut busur lingkaran mayor, minor. Ya, yang busur lingkaran yang lebih besarnya disebut busur lingkaran mayor. Nah, minor itu maksudnya yang lebih kecil dan mayor itu maksudnya yang lebih besar. Jadi lengkungannya ini saja. Nah, kemudian yang keempat adalah tembereng. Tembereng itu adalah daerah atau bagian yang dibagi oleh tali busur, atau nanti kita lihat di sini ada luasnya ya. Nah, kita ambil contoh tali busur, kita buat tali busur sembarang A dan B. Nah, di sini kita buat tali busur sebagian awal. Nah, yang mana yang dimaksud tembereng? Tembereng itu adalah daerah yang dibagi oleh atau yang dipisahkan oleh tali busur. Nah, ini. Nah, luasnya ya, saya bagi dua, kemudian ada dua. Nah, tembereng ini juga ada disebut dengan tembereng mayor untuk yang lebih besar daerahnya, dan tembereng minor untuk yang lebih kecil daerahnya. Oke, nah jika ditulis maka di sini tembereng dari A dan B. Nah, yang di sini busur lingkaran jika ditulis maka di sini adalah busur lingkaran A dan B, tapi kita buat garis lengkungnya di atas untuk memisahkan ya. Kemudian yang kelima adalah jari-jari atau yang biasa disebut dengan radius. Nah, jari-jari atau radius itu adalah sebuah garis yang ditarik dari titik pusat ke salah satu titik sembarang yang ada di tepi lingkaran. Kita ambil contoh. Di sini terdapat titik P. Nah, contohnya, yang mana disebut radius? Radius yang dimaksud adalah garis yang ditarik dari titik pusat ke salah satu titik yang ada di tepi lingkaran, titik P. Ini namanya radius. Jadi bisa dikatakan radius itu adalah setengah dari diameter. Diameter tadi yang ini dari ujung ke ujung, sedangkan kalau jari-jari atau radius itu dari titik pusat ke tepinya. Oke? Nah, kemudian juring. Apa yang dimaksud dengan juring? Juring adalah daerah yang dibatasi oleh radius dalam suatu lingkaran. Contohnya kita ambil dua titik P dan Q. Nah, sebenarnya titiknya ini apa aja boleh A dan B, tapi lebih baik berurutan. Nah, kita tarik garis seperti ini. Nah, dia berpusat dari titik pusat ke dua titik yang kita bentuk tadi ya. Kita ambil titik sembarang. Yang mana dikatakan juring? Juring itu adalah bagian atau daerah yang dibatasi oleh dua jari-jari. Jadi ada dua bagian juring. Nah, ini tadi yang pertama dan ini yang kedua, daerah luasnya. Nah, karena ada dua bagian, maka disebut ini adalah juring minor karena lebih kecil, dan yang lebih besarnya disebut adalah juring mayor. Nah, itu tadi dia ada 6 unsur-unsur yang perlu kamu ketahui dalam lingkaran sebelum kita mencari keliling luas untuk lingkaran. Oke, nah sekarang kita ambil salah satu contoh. Nanti Ibu buatkan sebuah gambar dengan beberapa garis di dalam sebuah lingkaran. Nanti kita tentukan yang mana tali busur atau tema, busur lingkaran, tembereng, jari-jari, dan juring. Oke? Nah,
dari unsur-unsur yang sudah kita pelajari tadi, kita ambil sebuah contoh. Jadi dalam suatu lingkaran ini terdapat beberapa ruas garis. Jadi nanti kita akan menentukan yang mana jari-jari lingkaran, tali busur, diameter, apotema, tembereng mayor, dan tembereng minor. Sekarang kita amati baik-baik ya. Kita mulai dari jari-jari lingkaran. Nah, seperti yang Ibu jelaskan tadi, jari-jari lingkaran itu adalah garis yang ditarik dari titik pusat ke tepi dari lingkaran tadi. Jadi di sini titik pusatnya adalah titik 0 atau titik O. Nah, tepi yang akan kita cari jari-jarinya adalah ada 4, yaitu A, D, B, dan C. Sekali lagi, A, D, B, dan C. Maka kita beranjak atau berangkat dari titik pusat, titik O. Maka jari-jari lingkarannya ada 4, yaitu OA. Ibu tulis seperti ini ya. OA, kita tarik garis di atas yang menandakan itu adalah ruas garis. Kemudian OD, lanjut OB, dan yang terakhir adalah OC. Sangat jelas ya. Jadi ada 4 jari-jari lingkarannya. Oke. Kemudian yang kedua adalah tali busur. Tali busur adalah garis yang diambil dari titik sembarang yang memisahkan lingkaran menjadi 2 buah bagian. Berarti coba kita lihat. Ada 4 tali busurnya. Jadi tali busur itu adalah garis yang memisahkan. Kalau dia melewati titik O juga disebut tali busur. Oke. Nah, kita awali dari sini. B, E. B, E. Nah, kita ambil garis di atas karena dia merupakan garis ya. Kemudian B, D. B, D. Nah, 2 lagi tali busur yang dimaksud adalah yang melewati di titik pusat atau sama saja disebut dengan diameter, tapi masih termasuk dalam tali busur, yaitu B, A. Tapi karena A yang lebih kecil dari abjadnya, kita awali dari A, B. A, B, dan C, D. Sangat jelas ya. C, D. Jadi ada 4 tali busur. Kemudian diameter adalah garis yang memisahkan 2 bagian dari suatu lingkaran yang daerah masing-masingnya sama banyak yang melewati titik pusat. Ada 2, berarti A, B, dan C, D. Maka diameternya ada 2, A, B, dan C, D. Oke, saya beri tanda garis karena dia masih dalam bentuk garis ya. Kemudian apotema. Apotema itu adalah garis lurus yang ditarik dari sebuah tali busur, di mana tali busurnya itu berasal dari 2 titik sembarang. Sudah. Jadi apotema di sini sudah jelas kelihatan ya. Nah, ini adalah apotema yaitu OF. OF. Oke. Nah, itu dia. Kemudian tembereng mayor dan tembereng minor yang diminta. Nah, tembereng itu adalah daerah yang membagi sebuah lingkaran menjadi 2 bagian. Oke. Nah, yang lebih kecil disebut minor dan yang lebih besar disebut mayor. Maka kita lihat di sini yang mayor dulu. Yang mayor itu adalah bagian yang lebih besar, yang ini. Maka kita tuliskan mulai dari B sampai ke D. Karena dia melewati beberapa titik, maka masukkan semua titiknya. Kita mulai dari sini ya. Berarti untuk mayor, titik B, C, E, A, D. Oke. B, C, E, A, D. E, A, D. Sudah? Untuk tanda
dari sebuah lingkaran atau luas dari sebuah lingkaran itu diberi tanda lengkung seperti ini karena dia melengkung untuk mengetahui daerahnya atau luasnya. Sedangkan untuk yang minor itu hanya dua bagian ini saja. Berarti B, D, kembali lagi ke B. Berarti B, D, B. Nah, saya beri tanda seperti ini. Jadi biar mengetahui. Atau daerah F. Nah, di sini sudah jelas ya, atau daerah F. Karena F di sini ditaruh atau dibuat di dalam bagian tersebut. Nah, itu dia cara mencari jari-jari, tali busur dan lain sebagainya dari sebuah gambar lingkaran yang terdapat ruas-ruas garisnya yang sangat banyak. Oke? Nah, semoga video ini bermanfaat sebagai pengenalan lingkaran bagi kamu. Nanti di video selanjutnya kita akan mencari keliling dan luas sebuah lingkaran. Oke, terima kasih.